Ini belum ya, semoga belum ya Om ya. Oke. Nah ini yang akan aku bahas juga pada materi kali ini. Nah ini bisa teman-teman lihat juga gambar yang ada di dalam di chart ini. Jadi ini adalah total market cap altcoin, di mana sekarang kita sempat menembus di angka 1,6 triliun USD di sebelah kanan ini, kemudian turun lagi ke angka 1,2 triliun USD, kemudian rebound dan sekarang ada di area tengah-tengah antara garis support dan juga resistensi MAX. Dan kalau misalkan teman-teman perhatiin juga di alt season sebelumnya itu peaknya tuh juga sama di angka 1,6 triliun USD. Gitu. Jadi di sini ada kemiripan ya dari peaknya gitu. Kemudian sebenarnya kalau misalkan kita melihat trennya, walaupun lagi bullish, kita juga harus tetap hati-hati karena kita nggak ada yang tahu nih kemungkinan koreksi market itu akan terjadinya kapan gitu. Terus salah satu indikator yang bisa kita gunakan juga atau perhatikan juga adalah Bitcoin dominance kayak tadi Hari sempat mention. Jadi kalau misalkan Bitcoin dominance-nya itu cenderung turun, kemudian harga Bitcoin itu relatif stabil, kita bisa melihat kayak money flow yang ada di Bitcoin itu lari ke altcoin gitu. Jadi bisa berimpact juga terhadap harganya. Begitu juga sebaliknya, yang perlu kita waspadai adalah ketika Bitcoin dominance yang tadi naik, kemudian harga Bitcoin relatif atau cenderung turun gitu. Itu biasanya altcoin juga ikut bleeding gitu. Jadi kita juga perlu mempersiapkan strategi untuk skenario ini, skenario terburuknya gitu ya. Entah itu kita mau di CA, entah kita mau de-risk posisi terlebih dahulu, wait and see, kemudian entry lagi ketika sudah konfirmasi bottom gitu ya, berdasarkan dari technical analysis yang teman-teman buat. Nah itu pilihannya kembali lagi ke teman-teman. Kemudian di sini ada lebih dari 20 juta altcoin yang diluncurkan. Sebenarnya itu banyak banget, apalagi dengan keadaan saat ini ya. Ada beberapa platform yang bisa mengeluarkan koin dengan mudah sekali dan costnya itu benar-benar murah. Jadi pilihannya udah semakin banyak dan biasanya tuh yang bertahan di bull market ataupun di bear market tuh nggak sampai 5%-nya. Jadi harus hati-hati banget atau selektif banget buat kita bisa pilih altcoin. Jadi pilihlah dengan kategori, fungsi, adopsi dan juga inovasi yang kuat. Terus saya ingat banget waktu di pertengahan tahun 2023 sampai akhir, meme coin kayak yang tadi Ari sempat mention juga, kayak WIF, BOM, PP itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Dan bahkan kalau misalkan kita perhatiin lagi, ini juga sebenarnya jadi salah satu pemicu bull market itu terjadi ya, Ria. Selain dari katalis kuat yang lain seperti Bitcoin halving, ETF gitu. Nah dari situ akhirnya menarik perhatian dari investor dan trader. Mereka melihat bahwa oh ya market udah kembali nih gitu, kembali ke bull market. Sampai akhirnya mereka jamin kembali ke market. Gitu. Dan kita bisa lihat di awal tahun 2024 ada yang dinamakan meme season gitu. Jadi banyak banget meme coin yang mengalami kenaikan secara signifikan di awal-awal tahun 2024 dikarenakan fenomena ini. Nah terus selain itu ada juga sektor yang lagi rame banget diperbincangkan, apalagi kalau misalnya teman-teman lihat nih gambar yang sebelah kanan itu AI ya, sektor AI lagi menjadi mindshare utama, bahkan mendominasi dibanding kategori-kategori yang lain gitu. Jadi ada AI agent sekarang, terus ada AI infrastructure, kemudian ada decentralized finance AI juga gitu dan lain sebagainya. Ini masih dalam tahap pengembangan. Cuma dari segi mindshare sekarang paling besarnya AI. Terus altcoin yang memiliki fundamental yang kuat masih menjadi pilihan favorit investor dan juga trader nih. Contohnya Solana, Odo dan juga Sui. Ini berdasarkan dari performa price action yang ada di bull market saat ini dan juga sebelumnya. Kita sempat juga melihat kayak beberapa kali dari tiga aset ini mencetak all time high baru dikarenakan fundamental dari tiga aset ini juga lumayan kuat gitu. Terus yang terakhir, banyaknya pilihan altcoin membuat likuiditas di pasar menjadi lebih terpecah ke berbagai pilihan aset. Nah, kalau menurut pandangan saya pribadi sebenarnya alt season itu sudah terjadi di awal tahun 2024. Jadi mungkin beda aja gitu ya liquidity yang
atau likuiditas yang masuk ke market gitu. Kalau misalkan kita bandingin dengan alt season di cycle sebelumnya, mungkin kalau dulu kita ngelihat kayak ada Elon Musk gitu ya, di tahun 2021 tuh saya ingat banget Elon Musk nge-tweet tentang Doge, kemudian Doge-nya bisa naik sampai 30% sampai 50% atau bahkan lebih gitu. Kemudian dengan meme yang tema yang sama seperti Shiba Inu gitu ya, salah satu contohnya, itu juga mengalami kenaikan gitu. Terus lari lagi nih uangnya ke kategori yang lain, misalkan layer 1. Nah itu biasanya dari layer 1 itu berdasarkan dari market cap-nya yang paling besar itu ikut naik sampai ke bawah gitu. Dan begitu juga ke kategori-kategori yang lain. Sedangkan habit investor atau trader di bull cycle ini tuh cukup berbeda menurut saya gitu. Karena orang saat ini tuh lebih memilih aset-aset yang berdasarkan mana nih momentumnya yang lagi kuat, kemudian narasi apa nih yang lagi jadi perhatian juga gitu. Sehingga risk appetite orang-orang ini juga semakin tinggi gitu. Mereka berani membeli aset-aset yang market kapitalisasinya itu cenderung kecil, karena di situ mereka juga mengharapkan gain yang begitu besar. Makanya jarang juga kita melihat ada beberapa aset saat ini ya yang naiknya itu lumayan signifikan, bahkan bisa naik sampai 10.000%, 2.000% gitu ya. Yang tadi market cap-nya cuma sekitar 5 juta, terus tiba-tiba sampai ratusan juta, bahkan miliaran dolar gitu. Itu yang membedakan bull cycle saat ini dan juga sebelumnya menurut saya. Nah, kemudian ini ada juga kategori altcoin yang mungkin bisa diperhatikan, namun ini bukan financial advice teman-teman. Ini yang pertama ada Solana. Jadi di sini menurut saya ada pros and cons-nya. Saya mulai dari prosnya terlebih dahulu. Mungkin kalau misalkan teman-teman ingat gitu ya fenomena yang terjadi belakangan di dalam jaringannya Solana, kayak ada peluncuran koin dari koin AI dari Truth Terminal namanya GOT. Itu menurut saya pionir yang memulai narasi AI ini menjadi naik gitu. Sehingga dari koin GOT ini yang ada di dalam jaringannya Solana itu juga men-trigger developer AI yang lain untuk mencoba mengembangkan teknologi AI yang bisa dimanfaatkan di dalam blockchain. Terus muncul tiba-tiba ada di jaringannya Base dan Ethereum juga gitu. Jadi lumayan banyak dari situ. Kemudian ada fenomena peluncuran koinnya Trump juga gitu yang akhirnya dipilih dia meluncurkannya itu di jaringannya Solana. Dan di hari pertama peluncuran meme coinnya Trump, di sini ada yang beli atau ada yang ketinggalan juga? Sama yang ketinggalan juga saya juga. Nah itu tuh di hari pertama peak transaksi per detik di dalam jaringannya Solana sempat tembus sampai 133.000 transaksi per detiknya. Kemudian fenomena lainnya ada juga NFT project yang sangat-sangat besar. Ini terkenal juga di dalam jaringan Ethereum, yaitu namanya Pudgy Penguin. Padahal ini project NFT yang ada di dalam jaringan Ethereum, tapi dia mengeluarkan koin di jaringannya Solana. Gitu. Nah, keluarlah meme coinnya gitu, dan itu juga rame transaksinya. Ini juga membuktikan bahwa jaringan blockchainnya Solana mampu menangani gempuran transaksi yang begitu besar gitu. Jadi banyak juga akhirnya dari orang-orang memutuskan untuk launching sesuatu, entah itu aplikasi atau itu meme di dalam jaringan blockchainnya Solana. Ya. Nah kemudian yang kedua, ekosistem yang berkembang. Jadi kita bisa lihat juga berdasarkan dari data DeFi lama, TVL Meteora ini adalah salah satu protokol decentralized finance yang ada di dalam jaringannya Solana. TVL-nya itu juga sempat menembus hampir 1 miliar USD gitu. Dan kita juga bisa mendapatkan passive income di situ. Jadi bukan cuma dari Meteora doang, tetapi ada beberapa protokol DeFi yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan fee ketika kita menaruh Solana yang kita punya sebagai supply. Kemudian ketika ada yang transaksi menggunakan pair kita, maka kita bisa mendapatkan fee sebagai passive income gitu. Terus selain itu ada juga protokol decentralized exchange. Ini ibaratnya sama kayak Bitcoin, cuma ini lebih buat on-chain. Jadi orang-orang juga
bisa langsung jual beli aset gitu ya tanpa terhubung dengan pihak ketiga. Itu namanya Jupiter. Bahkan pada saat hari peluncuran meme coinnya Trump, DEX-nya Jupiter itu sempat menembus lebih dari hampir 50 miliar USD gitu berdasarkan volumenya. Jadi itu banyak banget orang-orang yang transaksi menggunakan DEX-nya Jupiter. Kemudian NFT-nya juga lumayan berkembang di sana. Banyak beberapa builders atau developer yang mencoba untuk mengembangkan project NFT-nya mereka di dalam jaringannya Solana, kemudian diterapkan juga ke beberapa use case yang lain gitu. Terus yang ketiga adalah developer dan juga user friendly. Mungkin aku coba bahas dari sisi developernya dulu. Kalau dari sisi developernya, buat orang-orang yang biasa membuat aplikasi di dalam jaringan Solana itu, dia menyediakan ada namanya Anchor Framework. Jadi framework ini memungkinkan dan juga memudahkan developer untuk membuat smart contract dengan menggunakan jaringan pemrograman Rust. Jadi smart contract ini adalah mungkin bahasa gampangnya adalah salah satu tools yang bisa digunakan untuk developer membuat aplikasi di dalam jaringannya Solana gitu. Jadi itu yang memudahkan mereka juga untuk bisa membangun sesuatu di dalam jaringannya Solana. Kemudian selain itu juga transaksinya murah di dalam jaringannya Solana. Banyak juga akhirnya developer yang memilih jaringan Solana karena Solana ini merupakan salah satu jaringan blockchain yang memiliki high performance, dan itu emang sudah terbukti gitu ya. Kemudian dari sisi user friendly, kita tahu kalau misalkan kita transaksi menggunakan Solana benar-benar seamless banget. Kemudian sebagai pengguna, saya sebagai pengguna yang menggunakan jaringannya Solana juga, itu benar-benar enak banget ngelihat UI-nya, dan kita nggak kebingungan juga kayak harus oke, ini mulainya dari mana ini gitu. Jadi lumayan user friendly. Dan yang terakhir ini ada Solana ETF. Dikabarkan juga nih dari beberapa analis, aku sempat baca kayak dari Bloomberg analisnya, dia memprediksikan di tahun 2025 ini Solana ETF akan di-approve gitu. Jadi ini bakalan jadi sentimen yang positif juga gitu buat Solana. Kemudian dari sisi cons-nya, yang pertama, validator yang ada di dalam jaringannya Solana itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan validator yang ada di dalam jaringannya Ethereum. Jadi validator ini berfungsi untuk memverifikasi transaksi yang ada di dalam blockchain gitu. Jadi karena terlalu sedikit, di Ethereum itu lebih dari 1 juta. Jadi karena terlalu sedikit, ini tuh lebih terkonsentrate gitu ya. Jadi sentralisasinya itu jauh lebih besar ketimbang jaringan yang lain. Walaupun emang transaksi di dalam jaringan Solana lumayan cepat dan juga murah. Nah yang kedua, cost-nya itu jaringan blockchain-nya beberapa kali juga sempat mati lampu. Jadi ini sebelum ada upgrade namanya itu Fire Dancer. Bahkan kalau misalkan lagi ada fenomena yang rame gitu ya, kayak peluncuran koin dan lain sebagainya, jaringan blockchain Solana kita mau transaksi aja tuh nggak bisa gitu. Jadi selalu gagal di situ. Jadi biasanya kalau mau kita beli atau mau jual, bahkan mau kirim aset aja tuh nggak bisa, bener-bener mati lampu di situ. Cuma makin kesini udah ada improvisasi juga dari blockchainnya. Kemudian mungkin kalau misalkan ada fenomena yang besar seperti itu, biasanya hanya lemot aja kali ya, nggak secepat kayak biasanya gitu. Oke, boleh di next. Nah kemudian kategori altcoin yang mungkin bisa diperhatikan juga yaitu AI infrastructure dan juga AI agent. Pada gambar yang ada di sebelah kanan ini adalah AI agent index yang bisa teman-teman cek juga di cookies.fund. Jadi tools ini berfungsi untuk kita bisa tahu kayak impressions dari projectnya ini seperti apa, total holders atau pemegang koinnya itu ada berapa banyak, karena ini juga mempengaruhi gitu. Jadi semakin banyak total holdersnya, semakin bagus juga dari sisi distribusi tokennya. Kemudian total market cap-nya kita bisa lihat, dan juga yang penting itu adalah main share-nya. Terus untuk AI coin seperti ini dari sisi pros-nya itu ya mungkin
ini juga jadi salah satu inovasi teknologi yang baru dan masih dikembangkan juga, dan lagi ramai banget, apalagi seiring dengan kayak pengembangan AI lagi masif banget ya Ria. Apalagi kita kemarin melihat ada peluncuran DeepSeek, salah satu AI juga yang menjadi kompetitor utamanya OpenAI, dan bahkan ini juga dimanfaatkan oleh beberapa AI developer. Mereka mengembangkan AI agent yang bisa mereka perintah menggunakan framework dari DeepSeek gitu. Jadi semakin masifnya pengembangan teknologi AI ini, semakin bagus juga gitu ke ekosistem kripto yang berkaitan dengan AI. Kemudian yang kedua, pengembangan produk yang lebih advance. Nah, ini salah satu use case atau kegunaannya adalah saya pernah coba juga, jadi ada namanya itu decentralized finance AI gitu ya. Nah, saya pernah coba buat memerintahkan sebuah AI agent yang kemudian AI agent ini bisa manage portofolio saya, kemudian bisa melakukan transaksi tanpa saya perintahkan juga gitu. Jadi awalnya itu prompternya atau teksnya saya cuma minta gini, oke, tolong eksekusi transaksi ketika harga Solana mencapai $240. Tolong beli 10% dari total portofolio yang saya punya. Udah, setelah itu saya tunggu aja, dan gak lama ketika harga Solananya itu mencapai $240, transaksinya berhasil dieksekusi. Sekarang udah secanggih gitu. Dan saya pernah juga coba ketika AI agent ini saya perintahkan untuk nge-scanning beberapa protokol DeFi yang memiliki APY atau bunga yang cukup tinggi gitu, dan protokol yang legit gitu. Dari situ akhirnya dia memberikan beberapa rekomendasi, dan di situ saya minta tolong, rekomendasi kamu apa yang paling bagus. Saya coba buat berinteraksi dengan AI agent tersebut. Kemudian dia memberikan salah satu protokol dan di breakdown di situ kelebihan dan juga kekurangan. Di situ akhirnya saya minta, saya mau mencoba untuk mengalokasikan 5% ke protokol tersebut dan take profit ketika sudah mencapai target yang saya inginkan, yaitu sekitar 2%. Saya tunggu sampai akhirnya si AI agent ini bisa menjalankan perintah saya, dan akhirnya berhasil. Jadi ini merupakan salah satu inovasi yang benar-benar berguna banget buat saya pribadi gitu ya, karena saya juga nyoba, akhirnya emang benar-benar jalan gitu. Dan dari sisi cons-nya, AI coin ini masih memiliki market kapitalisasi yang kecil sehingga volatilitasnya itu sangat tinggi gitu, dan probabilitas kita untuk mengalami kerugian besar pun juga masih sangat terbuka lebar gitu. Karena kalau misalkan teman-teman lihat juga di sini di AI Agent Index ini, biasanya tuh market cap-nya juga masih di bawah 1 miliar USD gitu. Ketika kayak misalkan kita beli salah satu yang ternyata produknya itu nggak jalan, itu juga bisa berpengaruh terhadap harganya, dan kita bisa kehilangan uang di situ. Terus yang kedua adalah kurangnya adopsi. Jadi karena AI ini masih dalam tahap pengembangan, saya melihat dan sekarang tuh semakin mudah untuk membuat AI agent, apalagi tanpa memerlukan coding, tanpa memerlukan keahlian coding gitu. Jadi kita cuma tinggal ketik-ketik, memberikan perintah, akhirnya terbuatlah itu AI agent. Jadi sejauh ini yang saya lihat, AI agent ini itu masih belum memiliki use case yang begitu solid gitu untuk banyaknya token-token AI yang ada saat ini. Jadi harus lebih selektif untuk memilihnya. Selanjutnya ini kategori altcoin yang mungkin bisa diperhatikan juga, yaitu meme coin. Jadi dari prosnya pertama, ya mungkin ini juga jadi meme coin ini jadi salah satu pilihan bagi investor atau trader yang udah merasa kecewa terhadap sebuah project yang biasanya cuma memberikan janji-janji palsu, tetapi delivernya nggak ada gitu. Akhirnya dari situ banyak yang dari investor dan juga trader ini yang beralih ke meme coin gitu.
Dan yang pertama, biasanya untuk meme coin yang ukuran market kapitalisasinya besar kayak Doge, Pepe, Shiba Inu dan lain sebagainya, itu memiliki culture atau budaya yang komunitasnya itu benar-benar solid banget gitu. Jadi dari kita bisa cek di Twitter, itu jadi salah satu, mungkin bisa aku bilang jadi salah satu wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang komunitas kripto terbesar gitu. Gak ada di platform lain. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran, coba buka aja di Twitter dan coba follow salah satu mungkin edukator juga, ada hightest.it, itu juga lumayan terpercaya. Jadi itu banyak banget di situ orang-orang yang memberikan insight juga dan lain sebagainya. Kemudian karena meme coin ini udah menjadi sebuah culture di internet, komunitasnya juga semakin kuat. Akhirnya meme coin ini tuh komunitasnya banyak yang kreatif gitu, membuat konten-konten untuk nge-onboard holders baru gitu. Kemudian yang kedua adalah organik. Jadi kalau misalkan kita ngelihat beberapa meme coin yang market kapitalisasinya itu besar, ini nggak semuanya ya. Jadi mereka itu tidak membutuhkan biaya marketing gitu. Jadi mereka nggak membutuhkan biaya marketing, dan itu biasanya harganya dipengaruhi berdasarkan dari orang-orang suka atau enggak nih sama meme coinnya gitu, lucu atau enggak nih meme coinnya. Dan yang ketiga, bahkan nih bisa dilihat di gambar yang ada di sebelah kanan, itu garis biru sendiri itu adalah chartnya Dogecoin. Jadi Dogecoin ini juga outperform beberapa altcoin yang memiliki fundamental yang kuat dalam waktu beberapa bulan terakhir. Dan cuma dari sisi cons-nya nih, jadi nggak mungkin juga ya semua pro semua gitu. Nah dari sisi cons-nya ini, yang pertama itu scam dan juga rampung. Nah ini ada juga beberapa kejadian yang sebenarnya sangat umum terjadi di dunia kripto, yaitu scam. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati juga. Belum lama ini kan ramai ya fenomenanya Trump gitu. Jadi sampai silsilah keluarganya Trump itu diekspos semua, siapa nih anaknya, siapa nih cucunya, siapa nih istrinya gitu. Nah sampai ada di satu momen atau meta ya sebutnya, jadi orang-orang mereka mencari meme coin yang berelasi dengan keluarganya Trump. Sampai akhirnya banyak banget scammer mencoba untuk impersonate atau menduplikasi salah satu akun anaknya gitu, namanya Baron ya kalau nggak salah. Sampai akhirnya ngeliat, oh nih si Baron ngeluarin koin gitu, banyak orang yang beli dan ternyata itu scam gitu. Orang banyak yang ketipu di situ. Akhirnya dijual semua supply-nya dan akhirnya harganya jadi nol. Kemudian yang kedua adalah distribusi token yang nggak sehat. Ini maksudnya adalah, jadi kalau misalkan kita mau, ini bukan financial advice, jadi kalau misalkan kita mau mempertimbangkan meme coin sebagai salah satu pilihan untuk di portofolio kita, pastiin juga bahwa meme coinnya itu holdersnya ya, atau pemegangnya itu nggak terkonsentrate di top 10-nya. Jadi kita bisa ngeliat nih, kalau misalkan di jaringannya Solana, itu kan teman-teman bisa cek, kalau di DEX screener ada bagian holders, itu bisa kelihatan top 10-nya. Nah dari top 10 holders itu, yang menurut saya pribadi yang sehat itu nggak lebih dari 2% ngeholdnya. Karena kalau udah lebih dari 2% total supply yang dipegang, itu potensi untuk didump atau dijatuhin harganya itu sangat-sangat besar gitu. Jadi harus tetap hati-hati juga, walaupun misalkan meme coinnya ini sudah tergolong besar ya dari segi market kapitalisasinya gitu. Jadi kita juga harus lebih selektif, dan itu juga sebenarnya salah satu matriks untuk kita mempertimbangkan sebelum kita beli meme coin atau enggak, dan masih banyak matriks lainnya gitu. Nanti mungkin di lain kesempatan bisa kali ya kita ngebahas soal ini sendiri gitu. Oke, nextnya ini persiapan skenario rotasi capital pasar ke altcoin. Jadi teman-teman mungkin bisa pertimbangkan alokasikan aset ke altcoin yang memiliki fundamental yang kuat. Ini contohnya seperti Solana tadi, Solana, Sui, dan juga Ondo gitu ya. Kita bisa lihat kayak seberapa banyak adopsi yang
dimiliki sama beberapa projects ini. Kemudian kita juga bisa melihat seberapa banyak basis pengguna yang ada di dalam ekosistemnya masing-masing gitu ya. Itu juga jadi salah satu mungkin bisa dibilang faktor yang lumayan penting juga, karena semakin banyak ekosistem yang ada di dalam sebuah jaringan dan semakin hidup ekosistemnya, maka sebuah aset itu memiliki potensi untuk mengalami kenaikan juga gitu. Walaupun matriksnya begitu banyak ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pertimbangkan narasi yang sustain dan memiliki performa yang bagus dari sisi price action. Nah ini kita bisa lihat karena dari sebegitu banyaknya altcoin yang ada, biasanya yang survive atau bertahan itu nggak lebih dari 5%. Jadi sisanya tuh pasti bakalan hilang begitu aja dan harganya nggak akan recovery. Jadi benar-benar harus selektif banget. Dan kita bisa lihat nih dari performa harganya dari bull cycle sebelumnya tuh kayak gimana sih, kenaikannya kayak gimana, penurunannya kayak gimana gitu. Dan yang ketiga fase akumulasi atau saat koreksi lebih dari 30% dari all time high. Ini juga jadi salah satu contohnya kayak Bitcoin atau misalkan kalau di alternatif coin atau altcoin itu ada Solana, ada Avalanche dan lain sebagainya, banyak banget. Jadi kita lihat nih kira-kira dari all time high atau harga tertingginya itu udah koreksinya berapa persen sih gitu. Biasanya kalau misalkan udah lebih dari 30%, kemudian di cycle selanjutnya itu berhasil bangkit kembali harganya, ekosistemnya tetap hidup, kemudian development dari projectnya juga tetap berjalan, itu kita bisa jadikan salah satu pertimbangan untuk membeli koin tersebut gitu. Kemudian yang terakhir adalah dollar cost averaging atau cicil pembelian. Nah ini balik lagi karena kita nggak akan ada yang tahu di mana bottom atau harga bawahnya gitu. Jadi bisa aja atau ada kemungkinan juga bahwa ketika kita beli terus harganya jatuh. Nah ini adalah dollar cost averaging, ini adalah salah satu cara untuk meminimalisir resiko tersebut. Mungkin bisa juga misalkan kayak dialokasiin dari 10% ketika kita beli, kemudian turun, kita bisa cicil lagi 10% dari aset kita. Kemudian turun lagi 10%, bisa cicil lagi dari aset kita. Jadi ketika harganya berbalik atau reversal atau mengalami kenaikan, kita masih bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Ini balik lagi bukan financial advice ya teman-teman. Oke, ini gambar yang ada di sebelah kanan ini adalah path to alt season. Jadi ini adalah rotasi capital yang ada di market. Pertama itu dari Bitcoin. Cuma ini mungkin bisa dibilang bisa berubah-berubah ya setiap cycle gitu. Jadi money inflow-nya itu kadang datangnya bisa dari altcoin dulu, bisa dari large cap terlebih dahulu atau Ethereum dulu dan lain sebagainya. Jadi gak jadi acuan satu-satunya itu selalu dari Bitcoin. Karena kalau misalkan kita ngelihat dari cycle tahun 2021 itu dari Bitcoin dulu, dari orang-orang yang profit, mereka ngerotasikan aset yang mereka punya ke altcoin gitu. Karena mereka tetap ingin, masih bisa dimanfaatkan karena lagi bull market juga gitu. Biasanya seperti itu. Oke, kemudian exit plan 2025. Jadi di sini ada quote dari Warren Buffett. Be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat lagi bull market, jangan FOMO teman-teman, karena akan ada saatnya semua aset yang bukan cuma semua instrumen investasi, bahkan bukan cuma kripto doang, pasti ada masanya ketika mengalami koreksi gitu. Jadi pastiin juga ketika teman-teman mau berinvestasi atau mau trading itu teman-teman tentuin mau jangka pendek atau jangka panjang. Let's say misalkan jangka pendek itu kita mau manfaatin bull cycle saat ini aja. Nah, hal yang perlu kita tentukan terlebih dahulu, ini yang aku terapin juga, adalah kita menerapkan target profitnya itu mau berapa persen gitu, dan berapa persen risiko yang bisa saya terima gitu ketika nggak sesuai dengan harapan saya gitu. Nah, itu harus kita bikin hitung-hitungan terlebih dahulu terkait tujuannya dan misalkan kayak dari sisi take profit ataupun stop lossnya. Kemudian kalau misalkan investasi jangka panjang mungkin beda cerita lagi ya. Mungkin kalau misalkan investasi jangka panjang, let's say misalkan 10 tahun gitu, ya udah ketika harganya naik atau turun kita konsisten aja di CA gitu.
Kemudian yang kedua adalah prioritaskan manajemen resiko. Ini yang saya terapkan juga dalam berinvestasi di kripto. Karena kalau misalkan kita pakai semua capital atau aset yang kita punya, itu bisa sangat-sangat berbahaya karena kita nggak ada yang tahu dalam waktu setelah kita beli itu bisa jatuhnya kapan gitu. Jadi seenggaknya biasanya aku akan cicil 10% dari total portofolio. Kemudian nanti kalau misalkan dia turun 10% lagi, aku beli lagi 10%. Turun lagi 10%, aku beli lagi 10% gitu. Jadi ini untuk aset-aset yang emang aku udah yakini dari sisi fundamentalnya juga bagus, teknikalnya juga bagus gitu. Terus utamakan mengambil profit atau loss jika diperlukan, rebalancing portofolio. Nah ini kita juga bisa mengevaluasi kembali ketika kita melihat performa dari portofolio kita kurang begitu bagus nih di bull cycle saat ini gitu. Jadi mungkin kita perlu membuat catatan terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan dan apa yang perlu dievaluasi. Let's say misalkan berarti kesalahan sebelumnya saya menggunakan semua aset yang saya punya untuk beli koin. Jadi ketika pas harganya jatuh udah gak punya uang lagi gitu buat beli gitu. Itu juga bisa jadi salah satu bahan pembelajaran. Kemudian pertimbangkan siklus pasar juga. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi sempat ada bull cycle tahun 2021 dan alt season ya, bisa kita sebutnya ya, alt season 2021 dan juga di alt season sekarang itu peaknya di 1,6 triliun, which is udah sempat menembus ke area situ, namun ada rejection atau penurunan kembali. Jadi ini sebenarnya kita harus berhati-hati karena ya balik lagi ya, kita nggak ada yang tahu. Jadi untuk meminimalisir resiko tersebut dari kerugian, lebih baik kalau aku pribadi akan take profit semua gitu. Jadi aku nggak peduli tuh kalau misalkan profitnya sedikit atau bahkan dalam keadaan loss juga, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena ini salah satu bagian dari manajemen resiko juga. Dan aku akan wait and see. Dan ketika udah konfirmasi bottom atau mungkin udah breakout dari previous all time high total market cap altcoin yang ada, aku akan coba buat mencari entry di situ. Kemudian yang terakhir, jangan terpengaruh emosi, FOMO atau panik, karena ya untuk koreksi besar-besaran yang terjadi di market crypto itu sangat memungkinkan, apalagi bukan cuma di bear market aja, tetapi kalau misalkan dalam keadaan bull market pun juga bisa koreksi hingga 30% ya. Kadang kemarin soalnya juga sempat rally, dia sempat ada penurunan terlebih dahulu sekitar 20%-an sampai akhirnya melanjutkan kenaikannya lagi. Jadi dari situ mungkin kita bisa lebih gampangnya menggunakan technical analysis sih gitu. Kita bisa tahu kapan area untuk kita beli dan juga kapan area untuk kita jual gitu. Jadi dari situ karena kita udah tahu areanya di mana, ya udah gak usah panik gitu. Karena ini area yang emang sebenarnya saya harapkan.